Shalom saudara-saudara, kita bersyukur pada hari ini kita boleh dipertemukan di dalam pertemuan untuk belajar pelajaran agama Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun kita masih mengalami pandemi COVID yang mengharuskan kita belajar dari rumah, tapi kita bersyukur Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh belajar meskipun harus melalui video seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita di dalam pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang setia kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami pada hari ini ketika kami akan belajar tentang kebenaran daripada firman-Mu, Tuhan kiranya memberikan kepada kami pengertian, pemahaman, dan juga hikmat dari Tuhan untuk kami bisa mengenal, memahami Engkau dengan baik. Tuhan, bukakanlah kepada kami rahasia kebenaran firman-Mu untuk kami bisa melihatnya dengan jelas. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang mengajar, berkati anak-anak-Mu juga yang akan belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, kita baru saja berdoa kepada Allah. Pernahkah kalian berpikir siapakah Allah? Allah yang kita selalu berdoa kepadanya, Allah yang kita selalu sebut-sebut namanya ketika kita menyanyi di gereja, ketika kita memuji Tuhan. Allah yang seperti apa yang kalian percayai? Nah, di dalam pelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang siapakah Allah. Oke, Allah yang kita percaya atau Allah yang kita sembah, itu Allah yang seperti apa? Apakah Allah yang kita percaya atau Allah yang kita sembah itu adalah sama seperti Allah daripada orang lain, atau Allah yang disembah oleh mereka yang beragama lain, atau mereka yang di luar Kristen? Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, anak-anak, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Esa, Allah yang satu. Hanya ada satu Allah yang sungguh-sungguh hidup dan sejati. Hidup artinya bukan Allah yang mati, ya. Dan dia sejati bukan berarti dia itu Allah yang imitasi atau Allah yang palsu. Dia sungguh-sungguh adalah Allah. Hanya ada satu Allah yang kita sembah. Dan kita mengenal itu dengan satu istilah monoteisme. Mono artinya satu, teis itu artinya Allah, isme itu artinya satu paham. Jadi satu paham tentang Allah yang satu, atau paham tentang satu Allah. Nah, anak-anak, tetapi Allah yang satu itu yang kita percaya dan kita sembah itu adalah Allah yang memiliki 3 pribadi yang kita kenal dengan nama Allah Tritunggal. Nah, konsep tentang Allah Tritunggal ini memang satu konsep yang sulit dimengerti oleh kita yang memiliki pikiran yang terbatas sebagai manusia. Tetapi kita harus belajar akan hal itu di dalam keterbatasan kita. Saya berdoa supaya Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian akan hal ini. Nah, kita lihat Allah Tritunggal. Dari namanya saja
ini sudah menunjukkan 3 dan 1 ya. Tri itu artinya 3, tunggal itu artinya 1. Apakah Allah Tritunggal itu berarti kita memiliki 3 Allah? Tidak. Kita memiliki 1 Allah. Jadi Tritunggal itu artinya 3 pribadi Allah, tetapi dia memiliki 1 esensi, 1 hakikat, 1 substansi. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu siapa? Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, lalu Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya ini. Allah yang mengatur segala sesuatu sehingga bisa berjalan dengan baik. Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Itu Allah Bapa. Allah Putra atau Yesus Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang mengasihi kita, maka dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi sama seperti kita manusia, supaya kita bisa mengenal dia sebagai Allah, sebagai Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Menebus kita dari maut. Oleh karena upah dosa itu adalah maut, kita yang berdosa ini seharusnya dibinasakan, dihukum, harusnya mati karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus, Allah Putra itu, dia datang ke dalam dunia ini untuk menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Supaya kita yang berdosa ini kita dibenarkan. Kita diperdamaikan dengan Allah yang tadinya kita itu memberontak kepada Allah, menjadi musuh Allah, kita diperdamaikan dan kita menjadi sahabat Allah. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini adalah Allah atau roh yang diberikan kepada kita pada waktu Yesus naik ke surga. Dia berjanji dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya kita tidak akan dibiarkan seorang diri. Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah roh penghibur atau roh kebenaran. Roh penghibur, roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Yang akan menghibur kita ketika kita mengalami duka cita oleh karena dosa. Dan dia juga yang akan menolong kita, roh kebenaran, yang menuntun kita untuk kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik, untuk bisa mengenal Allah dengan baik. Dan Roh Kudus juga adalah roh yang menginsyafkan kita akan dosa-dosa kita. Jadi, Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya ini memiliki kesetaraan, derajat yang sama, kuasa yang sama. Satu tidak lebih tinggi dari yang lain, dan satu tidak lebih rendah dari yang lain. Ya. Allah Putra atau Yesus Kristus itu bukan diciptakan. Saya ulangi, Yesus Kristus atau Allah Putra tidak diciptakan. Dia bukan ciptaan. Tetapi dia adalah Allah. 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Dia murni, sungguh-sungguh Allah, dia juga murni, sungguh-sungguh manusia. Bukti kealahan daripada Yesus kita bisa ketahui ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang bisu,
Orang yang sakit kusta yang waktu itu tidak ada obatnya, dia bisa sembuhkan. Orang yang dirasuki ribuan setan, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan usir legion atau setan-setan itu. Bahkan orang yang mati, orang itu dibangkitkan. Dan yang lebih penting lagi, Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Kita ingat peristiwa ketika ada beberapa orang menggotong orang yang lumpuh kakinya di atas sebuah tilam atau sebuah tikar atau kasur. Nah, karena di situ di dalam satu rumah di mana Yesus mengajar itu penuh sekali dengan orang, mereka tidak bisa masuk lewati pintu. Jadi mereka ambil jalan lain, yaitu dari atas rumah. Mereka naik ke atas rumah itu dan mereka menurunkan orang yang timpang itu atau yang pincang itu persis di depan Yesus, dan Yesus mengatakan apa? Hai anak, aku berkata kepadamu, dosamu sudah diampuni. Di sini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa sebagai Allah untuk mengampuni dosa, karena dia adalah Allah. Itu buktinya. Lalu kemanusiaan daripada Yesus kita bisa lihat ketika dia mengalami rasa haus, ya. Dia bisa mengalami kelelahan ketika dia melayani, dia perlu istirahat. Dia juga bisa marah, ya. Kita tahu peristiwa pada waktu Yesus mengusir pedagang-pedagang di depan halaman Bait Allah. Yesus juga pernah berduka cita ketika dia melihat orang-orang itu berbuat dosa, dan dia juga pernah mengalami sukacita ketika ada orang yang berdosa itu bertobat, seperti ketika dia datang ke rumahnya Zakheus. Jadi semua perasaan-perasaan yang dialami oleh manusia itu juga Yesus alami, karena dia adalah sungguh-sungguh manusia. Tapi ada satu hal yang berbeda antara Yesus dengan kita waktu dia menjadi manusia, yaitu apa? Perbedaan Yesus ketika dia menjadi manusia dengan manusia lainnya adalah waktu Yesus menjadi manusia, dia sama sekali tidak berbuat dosa. Saya ulangi, perbedaan antara Yesus dengan manusia biasa ketika dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, dia tidak berbuat dosa. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat Yesus adalah Allah sungguh-sungguh 100%, dan dia juga adalah manusia sungguh-sungguh 100%. Dia memiliki kuasa sebagai Allah, dan dia juga sebagai manusia, dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi Yesus itu adalah Allah, dia bukan ciptaan. Ya, dia tidak diciptakan. Dia sederajat dengan Allah Bapa, juga sederajat dengan Allah Roh Kudus. Nah, kita sudah belajar mengenai konsep Tritunggal seperti ini. Dan di dalam Alkitab pun tertulis mengenai ketiga hal itu, ya, mengenai Tritunggal ini, yang menyatakan bahwa ketiganya itu Esa. Coba kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini kita mengenal pada saat pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Dan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Sebelumnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman ini menunjukkan kepada siapa? Firman yang telah menjadi manusia. Itu menunjuk kepada
Yesus Kristus. Ya, jadi boleh dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, anak-anak, untuk bisa memahami dengan lebih jelas tentang konsep Tritunggal itu, ya, yang menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Putra, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus itu adalah Esa atau satu. Saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan sebuah lagu gereja yang cukup lama sekali, lagu ini, yang sudah sering kali dinyanyikan di dalam gereja, yang menyatakan bahwa kita harus, yang dengan judulnya adalah Hormat bagi Allah Bapa, yang menyatakan kita harus menghormati ketiganya itu. Mari kita dengarkan bersama-sama lagu ini. Lagu tadi mengatakan atau menyanyikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Anak atau Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, hormat bagi Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jadi dari lagu itu pun juga kita bisa tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu, yang memiliki 3 pribadi. Nah, anak-anak, di dalam Ulangan 6 ayat 4, di situ ditulis, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, anak-anak,
Kalimat ini dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel mereka baru keluar dari tempat perbudakan di Mesir, ya, di Mesir. Dan mereka sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sebentar lagi janji Allah itu akan Allah genapi. Tetapi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan itu, Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengingatkan kepada bangsa Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, yaitu satu, ya. Kenapa Tuhan harus mengatakan demikian kepada bangsa Israel? Oleh karena bangsa Israel yang sebelumnya itu diperbudak oleh orang-orang Mesir selama berapa tahun? Selama 430 tahun. Selama 430 tahun mereka hidup di Mesir sebagai budak. Dan orang-orang Mesir itu adalah orang-orang atau bangsa yang menyembah bukan Tuhan yang Esa, bukan Allah yang Esa, tapi banyak Allah. Allahnya huruf kecil, ya. Mereka menyembah banyak Allah atau mereka menyembah dewa-dewi. Nah, kalau tadi saya sebutkan kita menyembah Allah yang Esa, itu ada istilah monoteisme. Tetapi mereka menyembah banyak Allah atau dengan istilah politeisme, ya. Nah, Allah yang kita sembah bukan politeisme seperti yang disembah oleh orang-orang Mesir. Mereka menyembah lebih dari satu Allah. Nah, di gambar ini hanya sebagian dari Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang Mesir. Ini sebagai contoh, ya. Nah, kalian bisa melihat itu berbagai macam dewa-dewi daripada orang-orang Mesir ini. Ada yang bernama Isis, Khonsu, Sesat, Sobek, Osiris, Horus, Sekhmet, dan seterusnya. Nah, tiap-tiap Allah atau tiap-tiap dewa-dewi ini memiliki kuasa yang berbeda-beda, ya. Sebagai contoh, misalnya di sini ada dewa yang bernama Osiris. Nah, dewa Osiris ini adalah dewa pertanian bagi orang Mesir. Jadi kalau mereka menginginkan supaya pertanian mereka itu subur, mereka harus berdoa kepada dewa Osiris ini. Lalu juga ada dewa yang bernama Sekhmet. Dewa ini adalah dewa perang. Jadi kalau mereka mau berperang, mereka berdoa kepada dewa Sekhmet supaya mereka minta diberikan kemenangan. Atau kalau mereka sakit, mereka mau disembuhkan, mereka juga berdoa kepada dewa Sekhmet. Lalu ini ada dewa Thoth. Dewa Thoth ini bagi orang Mesir itu adalah dewa pengetahuan atau dewa kebijaksanaan. Jadi kalau mereka mau meminta kebijaksanaan untuk memutuskan satu perkara misalnya, mereka berdoa kepada dewa Thoth. Masih ada lagi misalnya dewa Ra, ya, yang tidak ada di sini, atau dewa Anuket. Yang paling kita kenal itu dewa Ra adalah dewa matahari. Dewa Anuket itu adalah itu dewi, ya. Anuket itu adalah dewi, jadi dia perempuan. Dewi Anuket itu adalah dewi yang menguasai sungai Nil. Sungai Nil itu dipercaya adalah sungai yang bisa memberikan kehidupan kepada orang Mesir. Oleh karena apa? Oleh karena airnya itu bisa dipakai untuk mengaliri pertanian mereka sehingga pertanian mereka menjadi subur. Nah, anak-anak, dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Mesir ini bukanlah Allah yang sejati. Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah Allah yang palsu. Bukan Allah yang hidup, tapi Allah yang mati. Oleh karena apa? Oleh karena meskipun mereka memiliki bentuk seperti ini,
punya tangan, punya kaki, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dewa-dewi ini dibuat, diciptakan, dibentuk oleh manusia. Bukan seperti Allah yang kita sembah ya. Dia adalah pencipta, tidak diciptakan. Nah, anak-anak lihat. Pada waktu itu, Tuhan waktu bangsa Israel masih diperbudak oleh orang-orang Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, supaya orang-orang Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan di padang gurun, dikatakan demikian. Nah, pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat bahwa Tuhan, karena Firaun itu dia hatinya keras, Tuhan harus membuat apa? Membuat tulah. Supaya Firaun itu bisa membiarkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tuhan memberikan 10 tulah. Ya. Nah, di antara 10 tulah itu ada tulah yang dimana Tuhan membuat air di Mesir itu berubah menjadi darah. Nah, kalau air berubah menjadi darah, maka termasuk sungai Nil juga berubah menjadi merah darah. Sungai Nil yang begitu dibanggakan oleh orang-orang Mesir sebagai sumber kehidupan, ternyata setelah berubah menjadi darah, sungai Nil itu tidak bisa dipakai sama sekali airnya. Jadi dewa atau Dewi Anuket yang mereka percaya menguasai sungai Nil itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan mengubah air menjadi darah. Di sini Tuhan membuktikan kepada orang-orang Mesir bahwa Tuhan itu Allah. Jadi Allahnya mereka itu tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang disembah oleh orang Mesir itu adalah Allah yang mati. Ya. Lalu tulah apa lagi? Tulah gelap gulita. Tuhan pernah lakukan itu kepada orang-orang di Mesir. Tulah gelap gulita itu seolah-olah menertawakan dewa Ra yang sangat disembah, dewa matahari yang sangat disembah oleh orang-orang Mesir itu. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kepada orang-orang Mesir bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Dewa Ra tidak ada apa-apanya. Dewa yang disembah oleh orang Mesir tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka dewa-dewi yang mati, Allah yang mati. Demikian juga Tuhan memberikan tulah belalang. Belalang bisa makan semua tumbuh-tumbuhan, termasuk padi-padi yang ditanam oleh orang-orang Mesir. Jadi apa yang mereka minta doakan kepada Dewa Osiris untuk memberikan kesuburan kepada pertanian mereka, ternyata setelah Tuhan memberikan tulah belalang, semuanya dimakan habis. Tidak ada yang sisa. Maka di mana Allahnya orang Mesir? Di situ Tuhan membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh orang Mesir adalah Allah yang palsu, Allah yang mati, bukan Allah yang hidup. Nah, jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, kita ingat bangsa Israel itu diperbudak oleh orang-orang Mesir itu selama 430 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang sangat lama. Kita kalau punya anak, mungkin itu bisa 4-5 generasi di bawah kita. Nah, kita bayangkan selama 4 atau 5 generasi itu mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah banyak Allah seperti ini, seperti orang Mesir. Kemungkinannya mereka bisa terpengaruh nggak? Orang-orang Israel bisa terpengaruh nggak dengan cara hidup ibadah orang-orang Mesir ini? Pasti bisa terpengaruh ya. Selama 430 tahun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang demikian. Maka Tuhan perlu ingatkan melalui Musa, ya, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, satu, monoteisme, bukan politeisme, lebih dari satu Allah. Ya. Lalu bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun selama 40 tahun,
Dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Anak-anak, tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong, tidak ada penghuninya. Bukan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang sudah dihuni oleh bangsa-bangsa seperti misalnya orang Het, orang Amori, orang Yebus, orang Girgasi, dan masih banyak lagi orang-orang lain. Nah, orang-orang seperti ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sama seperti orang Mesir, menyembah banyak Allah juga, meskipun tidak sebanyak orang Mesir. Nah, coba kita lihat apa yang mereka sembah. Mereka menyembah Baal. Ya. Dewa Baal ini adalah dewa yang tertinggi di antara dewa-dewa yang lain, menurut kepercayaan orang Kanaan, ya. Nah, dewa Baal ini juga bisa dipercaya sebagai dewa kesuburan dan juga dewa perang. Kadang-kadang orang-orang Kanaan itu harus mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Baal. Selain dewa Baal juga ada Dewi Asitoret. Ini perempuan, Dewi, ya, Dewi Asitoret. Ini juga Dewi Asitoret dikenal sebagai Dewi kesuburan, atau juga disembah sebagai Dewi cinta dan Dewi perang oleh orang-orang Kanaan. Lalu ada juga Dewa Molok atau Molek, ya, sama artinya. Dewa Molok ini bertubuh manusia, tapi kepalanya ada kepala banteng. Nah, orang-orang Kanaan itu, mereka percaya bahwa Molok ini itu bisa menjamin kesejahteraan materi bagi keluarga mereka dan juga kesejahteraan bagi masa depan anak-anak mereka. Maka waktu mereka beribadah atau sembahyang kepada Dewa Molok ini, mereka juga harus mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran. Jadi anak-anak mereka betul-betul dibakar di dalam api, dipersembahkan kepada Dewa Molok ini. Bayangkan cara orang-orang Kanaan itu berdoa kepada ilah-ilah mereka atau allah-allah mereka atau dewa-dewi mereka seperti ini. Nah, bangsa Israel sebentar lagi masuk ke tanah Kanaan. Maka Tuhan suruh apa? Mereka harus tumpas bangsa Kanaan itu, semuanya, jangan ada yang sisa. Mereka harus habiskan. Oleh karena apa? Kalau orang-orang Kanaan itu, di Alkitab disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang durjana. Durjana itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang penyembah berhala yang bukan Tuhan. Ya, kadang-kadang mereka juga melakukan satu ritual prostitusi, ya, ritual itu perzinahan massal. Jadi memang bangsa ini adalah bangsa yang benar-benar bangsa yang melawan Tuhan. Maka tidak heran Tuhan mengatakan bahwa mereka itu bangsa yang durjana, bangsa yang jahat. Maka mereka harus dimusnahkan, harus dibunuh. Oleh karena apa? Oleh karena kalau mereka tidak dibunuh, maka pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan lalu bertemu dengan orang-orang Kanaan, melihat cara mereka beribadah seperti itu, pasti orang-orang Israel ini akan terpengaruh. Apalagi kalau mereka kawin campur, ya, sama orang-orang Kanaan ini. Orang-orang Kanaan ini orang-orang Israel itu akan diseret oleh orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan itu akan menjadi jerat bagi orang-orang Israel. Maka sekali lagi Tuhan perlu mengingatkan kepada bangsa Israel. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, satu, ya.
Ini yang harus diingat oleh bukan hanya oleh orang-orang Israel, tapi juga oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Ya, mungkin pada zaman sekarang kita tidak menyembah patung seperti yang disembah oleh orang Mesir atau orang-orang Kanaan. Kita mengatakan saya tidak menyembah berhala itu. Saya tidak menyembah patung. Tetapi berhala-berhala modern ini nggak mesti harus berbentuk patung seperti yang dimiliki oleh orang Mesir atau orang Kanaan. Berhala-berhala modern ini banyak sekali, ya. Salah satu contoh misalnya gadget kita itu bisa menjadi berhala. Berhala itu artinya kalau ada sesuatu yang kita lebih kasihi daripada Tuhan kita, maka sesungguhnya itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Oke, nanti mungkin kesempatan lain kita akan bahas mengenai hal ini. Nah, anak-anak, pelajaran kita yang kedua sampai di sini. Ini ada tugas untuk kalian kerjakan, ya. Menurut pemahamanmu, siapakah Allah itu? Nah, kalian bisa jawab secara lengkap, ya. Lengkap artinya jangan cuma 1-2 kata, tapi beberapa kalimat kalian harus lengkap. Menurut pemahaman kalian, siapakah Allah itu? What is your understanding about God? Please answer completely. Nah, setelah kalian jawab, jawaban kalian bisa kalian foto, lalu kalian kirim jawaban itu atau foto itu kepada Mr. Sangga sebagai koordinator pelajaran agama-agama di sekolah kita. Oke? Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan pertama kita pada hari ini. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh belajar tentang Allah. Nah, kita akan terus di dalam pertemuan berikutnya kita masih juga akan tetap belajar tentang Allah supaya kita dengan lebih jelas dan lebih dalam bisa memahami dengan baik tentang Allah yang kita sembah, tentang Allah yang kita selalu berdoa kepadanya. Nah, mari kita untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Engkau Allah, Bapa di surga, Allah yang sudah memberkati kami ketika kami boleh belajar tentang kebenaran-Mu, tentang firman-Mu, dan tentang Engkau sendiri. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan yang menolong kami supaya makin hari kami boleh bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang menginginkan akan kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu, sehingga kami juga boleh terus membacanya setiap hari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami supaya jangan ada berhala-berhala di dalam kehidupan kami. Tapi berikan kami hati untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan juga dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita di dalam pelajaran kita yang pertama. Sekali lagi di tengah-tengah pandemi COVID ini, saya mengingatkan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan dengan sabun, dengan bersih, supaya bersih. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Ya, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.